Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan memanen porang yang sudah dorman. Nah, yang di depan kita ini adalah suwak ya kawan-kawan, bukan porang. Ya, porangnya sudah pada dorman semua, tetapi suwak ini bertahan lama dia. Sampai sebesar ini juga dia belum dorman, sedangkan porangnya sudah dorman. Nah, ini sebenarnya adalah lahan porang yang dimana naungannya saya buat adalah pisang. Pisang ini mau saya tebang, mau saya ganti jadi pisang barangan. Sebelumnya juga ada ubi sebagai pelindung dari tanaman porang eh, ini. Ini baru kita siap babat ya kawan-kawan semuanya. Sebelum lebaran kemarin kita sudah melakukan pembabatan. Ini ada beberapa pisang sebagai naungan porang kita sebelumnya. Dan kali ini kita akan mencoba membongkar beberapa titik porang yang sudah dorman ya, biar kawan-kawan semua bisa melihatnya bagaimana cara pembongkaran. Nah, ini kawan-kawan kita sebenarnya sudah kehilangan jejak di mana porangnya. Ini kita mau pindah tanam ke lahan satu lagi. Eh, ini lahan yang ini kita akan jadikan lahan sebagai lahan contoh pisang barangan, yang dimana porang ini kita pindah ke bagian depan supaya bisa menjadi lahan edukasi untuk kawan-kawan kita yang mau belajar menanam porang. Nah, ini kita coba bongkar. Tadi saya udah keliling beberapa titik tapi tidak nemu, mungkin salah titik ya. Nah, di sini kita jumpa titik ini, kita coba bongkar. Nah, ini adalah porang satu musim kita. Porang, nah, nih. Nah, ini adalah porang kawan-kawan. Kita coba bongkar. Nah, kelihatan jelas nggak kawan-kawan semua? Nah, ini porang. Ini baru satu musim, ukurannya sudah sebesar ini kawan-kawan ya. Coba ke lahan yang selanjutnya, coba kita bongkar ya. Siapa tahu ada. Kemarin ada beberapa juga yang sudah saya bongkar. Wah, ini masih hidup teman-teman semua. Masih hidup karena hujan ya, dia hidup lagi. Nah, ini karena hujan terus-menerus, dia mulai muncul lagi. Nah, ini kita biarin dulu lah. Besok kita bongkar. Coba kita cek lagi. Ini ubi ya kawan-kawan semua, atau teman-teman. Uh, sebagai naungannya sebelumnya saya buat ubi sama pisang, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Lahan yang ini lahan pertama kita ya, lahan yang pertama kita ini umbinya besar-besar. Beberapa kemarin sudah saya bongkar. Nah, ini dia, ini kemarin saya bongkar teman-teman. Ini adalah porang. Coba kita bongkar dan cari lagi ya, satu lagi. Tunggu ya. Kawan-kawan semua, ketika kita kehilangan jejak porang di lahan kita saat pembongkaran, maka satu kuncinya, carilah tanaman bekas porang yang sudah mati dan ikutin sampai ke pangkal batangnya seperti ini. Ini pasti ada umbinya di dalam. Nah, ini ujung batangnya, ini ujung daun. Kita ikutin. Nah, di sini dia. Ini adalah pangkal batang. Coba kita bongkar ya, teman-teman semua, tuh kawan-kawan. Oke. Nah, ini dah porangnya.
masih ada lagi. Oke, itu tadi ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di lahan kedua kita, tanaman porang, dan saat ini kondisinya sedang banjir. Kita akan coba pindahkan juga ini ke bagian depan juga nanti. Saat ini sedang banjir, dan ini pohon pelindungnya saya buat adalah pisang barangan. Ini alhamdulillah udah mulai naik. Kita akan coba bongkar porang yang ada di lahan kedua kita. Ini sampai ke belakang sana ya, kawan-kawan semua adalah tanaman porang. Kita coba bongkar. Nah, ini. Kelihatan kawan-kawan? Oke. Ini ada porang, ini satu musim ya. Dari kata. Coba kalau ada lagi. Ini dari kata ya kawan-kawan semua. Saat ini kondisinya sedang banjir. Untuk kita ketahui juga, kalau porang ini jika dia banjir, tetapi tanamannya masih hidup, itu tidak masalah kawan-kawan. Tapi ketika sudah dorman saat sekarang ini, ketika banjir seperti ini, kita harus pindahkan dia supaya tidak busuk, atau kita amankan dulu bahasanya. Oke, kita coba bongkar titik yang ada porang ya. Banjir, kita harus segera pindahin kawan-kawan, kalau nggak itu dia busuk. Oke, ini adalah porang. Ini satu musim ya kawan-kawan semua. Walaupun kondisi banjir seperti ini terus menerus ya kawan-kawan. Ini banjir terus, ketika hujan 2 hari berturut-turut datang dia banjir. Tapi ketika dia tanamannya hidup, dia tidak tergenang sampai ke atas daunnya, itu tidak masalah. Sampai batangnya dia tidak masalah. Tetapi ketika saat dorman seperti ini harus kita pindahkan segera. Masih satu musim ya. Oke, ini kita panen lagi porang yang di lahan kondisi banjir kawan-kawan. Bisa kita lihat. Kondisinya sangat tergenang ya. Oke. Kondisi tergenang gini, dia tidak busuk kawan-kawan. Nah, masih aman.
Oke, tadi kita sudah membongkar beberapa porang dan saat ini kita akan mencoba melihat tanaman porang yang belum dorman. Nah, ini kita bisa lihat lahannya tergenang kawan-kawan ya. Tapi dia masih tahan untuk hidup. Yang saya maksud tadi adalah ketika tanaman porang tadi tergenang seperti ini tidak masalah kawan-kawan. Tapi yang bermasalah adalah ketika dia sudah tergenang sampai ke atas ini. Jika dia sudah tergenang sampai ke atas itu alamat lah, pasti dia mati kawan-kawan semua. Ini sampai belakang sana ya, tanaman porang kita. Sepanjang yang ada pisang, di bawahnya pasti ada porang. Karena naungan kita sejauh ini yang paling bagus adalah pisang kawan-kawan. Kita bisa lihat. Walaupun kondisi tergenang seperti ini, dia masih jos kawan-kawan, masih tahan. Itu artinya tanaman porang sangat dan harus banyak dikasih air. Sedangkan berair seperti ini aja dia dapat hidup. Ketika kemarau dia bakalan kekurangan air, maka itu terjadinya dormansi kawan-kawan semua. Ini contohnya, seharusnya dia musim dormansi, tetapi ini masih tahan hidup sampai saat ini. Belum ada mati nih padahal semuanya sama-sama kita tanam bersamaan serentak. Nih, ini adalah sampai ke sana. Itu adalah porang dan itu kondisinya tergenang kawan-kawan. Sedangkan yang mohon maaf ini agak semak, memang kemarin musim kemarau jadi saya semakkan dia untuk membantu perlindungannya juga. Karena pisangnya yang untuk naungan belum tinggi. Sedangkan yang sebelah sini dia lebih tinggi, tetapi dia sudah dorman kawan-kawan semua. Sedangkan yang basah seperti ini, berair seperti ini, dia masih hidup. Nih sampai ke belakang sana itu. Nah, ini kondisi lahan kita kawan-kawan. Ini baru kita babat kemarin, jadi cantik dilihat. Ini adalah pisang barangan. Jadi konsep tanam porang sendiri, karena ini tanaman tahunan, 2 tahun baru panen, kita harus memikirkan tanaman selanya atau tanaman tumpang sarinya yang bisa kita juga mendapatkan hasil dari lahan yang ada ini kawan-kawan. Jadi saya berkonsep, saya coba tanam pisang barangan supaya nanti 8 bulan kemudian itu pisangnya sudah kita panen, tinggal kita nunggu porangnya aja kawan-kawan. Jadi 2 tahun kita bisa bongkar porangnya, pisangnya tetap kita dapat hasilnya. Selain tanaman pisang, kita juga bisa menanam tanaman horti yang juga bisa cepat panen. Seperti yang video sebelumnya saya menanam jagung tumpang sari dengan porang. Jadi 3 bulan sekali saya bisa memanen jagung dan 2 tahun berikutnya saya bisa memanen porangnya. Atau per 6 bulan saya udah panen katanya. Jagungnya bisa terus menerus sampai porangnya mati atau kita panen. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Semoga kawan-kawan termotivasi untuk menanam porang, baik pun kayak manapun kondisi. Bagaimanapun kondisi lahannya, tanaman porang bisa kita tanam. Asal sesuai dengan SOP yang berlaku ya kawan-kawan semua. Video selanjutnya bakalan saya akan beritahu cara bagaimana menanam porang ini supaya bisa bertahan dan tidak terserang hama penyakit termasuk jamur dan ulat ya kawan-kawan semua, karena 2 itu aja yang hama pada tanaman porang ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Petani Indonesia semoga menjadi semakin jaya, petani muda semakin berwibawa dan bersemangat untuk menanam. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.